Aksi arogan koboi jalanan pengemudi berplat nomor dinas polisi di Tol Tomang, Jakarta Barat terekam dalam video media sosial. Dalam video itu, pengemudi diduga tersinggung karena didahului oleh sopir taksi online. Pelaku kemudian menghampiri sopir taksi online mengancam dan menodongkan pistol. Pelaku bahkan sempat memukul pengemudi taksi online. Atas kejadian itu, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Ada celah karena macet, di situ ada celah, saya mau pindah ke paling kanan pojok gitu loh. Cuman dari belakang langsung saya nggak dikasih jalan, dipotong gitu. Potong, ya udah saya ngalah, saya ke kiri lagi balik ke semula, dia langsung dipotong lagi. Dari situ jadian saya dipukulin, sempet saya ditodongin pistol, plat dinas. Malah saya yang merekam itu penumpang saya gitu loh. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko menjelaskan, berdasarkan penyelidikan, plat nomor dinas Polri yang digunakan pelaku adalah palsu. Plat nomor kendaraan pelaku terdaftar untuk mobil Toyota Kijang tahun 2023 milik Polda Metro Jaya. Sedangkan mobil pelaku tidak terdaftar sebagai kendaraan milik Polda Metro Jaya. Dengan menggunakan nopol yang patut diduga tidak sesuai peruntukannya atau bisa dikatakan palsu pada nopolnya, tidak terdaftar dalam register khususnya pada jenis ya di Biro Logistik Polda Metro Jaya. Sekali lagi, mobil tersebut bukan bagian daripada mobil dinas Polda Metro Jaya. Peristiwa ini terjadi pada Kamis malam di Jalan Tol Tomang, Jakarta. Taksi online yang dikemudikan korban hendak pindah jalur ke kanan. Namun tiba-tiba sebuah mobil sedan dengan plat nomor Polri menikungnya. Pengemudi sedan kemudian turun dari mobilnya lalu mengancam dan memukul korban serta menodongkan pistol. Saat ini polisi sedang memburu pelaku. Polisi juga bakal menyelidiki penggunaan pistol oleh pengemudi tersebut. Tim Liputan Kompas TV. Aksi arogansi pengendara kembali terjadi. Apa penyebab pengemudi mudah emosi saat berkendara? Kita akan membahas bersama Director Training Safety Defensive Consultant, Sony Susmana. Selamat malam, Pak Sony. Selamat malam, Mbak. Dari kasus arogansi pengemudi di Jalan Tol Tomang, apa yang Anda catat, Pak? Iya, prihatin sih, karena banyak sekali kejadian-kejadian di jalan raya ini diselesaikannya dengan konflik yang nggak elegan ya. Harusnya yang namanya konflik itu kan pasti berujungnya kerugian. Di si pengemudi ini sebenarnya udah gagal fokus. Karena pengemudi ini sebenarnya tidak hanya mengontrol kendaraan. Ingat, dia juga harus mampu mengontrol emosinya. Memang susah. Karena menyangkut mood seseorang yang berubah-ubah. Karena yang Mbak tahu ya, kondisi jalan di kota-kota besar nih kalau nggak macet, cuaca buruk, kemudian lelah pulang kantor, atau ada masalah pribadi, ada pengemudi yang tidak kompeten, arogan, dan lain-lain, itu yang memicu emosi, dan itu semua adanya di jalan raya, di area publik. Harusnya kita tidak mempertontonkan kelakuan atau perilaku-perilaku yang jelek di sini. Jadi emosi ini sebenarnya manusiawi sih, karena itu kan bisa dikontrol. Betul. Tapi karena karakternya yang jelek dan minimnya pengetahuan si pengemudi tentang keselamatan, maka terpiculah menjadi liar. Dan umumnya berujung agresif. Nah, agresif ini dia yang tolonglah jangan kita tampilin di tempat umum. Kalau mau agresif lakukan di tempat yang tertutup dan tidak dilihat orang. Ya, kan seringkali kita ada beberapa kasus Pak Sony yang seperti ini, arogansi, emosi sesaat lalu mempertontonkannya di depan umum. Sebenarnya apakah terkait karakter atau apa sebenarnya yang memantik? Karena tidak semua orang juga terpancing langsung arogan begitu ada kendala di saat berkendara. Ya memang, makanya tadi saya bilang bahwa mood orang ini kan berbeda-beda, berubah-ubah. Ada masalah udah pasti di diri dia, sehingga dia melampiaskannya di jalan umum. Dan susahnya dia selalu mencari teman untuk melakukan aktivitas ini. Jadi kita jangan pernah mau terpancing dengan mereka, karena itu semua akan berujung kerugian. Oke, dan bicara soal tadi faktor lain, minimnya juga pengetahuan tentang keselamatan,
apa sebenarnya yang jadi soal? Padahal sebenarnya semestinya saat kita tes SIM saja ya Pak, itu kan di tesnya macam-macam, tidak hanya pengetahuan tapi juga soal keselamatan, bagaimana emosi seseorang untuk mendapatkan lisensi untuk mengendara. Tapi apa yang jadi kendala utama soal ini? Iya, emosi ini kan lahir dari lingkungan yang terbangun tanpa rasa kebersamaan misalnya ya. Kemudian persaudaraan, toleransi yang rendah, sehingga dia tumbuh menjadi pribadi yang tidak mau kalah, agresif. Pak Sony, izin soal pribadi yang agresif ini kita akan bahas, tapi usai azan maghrib bagi wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Kita bahas arogansi pengemudi saat berkendara masih bersama dengan Director Training Safety Defensive Consultant, Pak Sony Susmana. Pak Sony melanjutkan yang tadi, minimnya pengetahuan terkait keselamatan ini salah satu faktor yang Anda sebutkan. Tadi ditambah juga perilaku yang agresif. Bagaimana faktor-faktor ini bisa membahayakan dan apa yang jadi pemicunya? Bagaimana juga untuk mencegahnya? Iya, kalau pemicunya tadi udah jelas ya, masalah di diri dia yang tidak bisa atau belum dia bisa selesaikan. Sehingga dia bawa ke ranah umum, ke jalan raya itu paling gampang. Karena di jalan raya ini gampang sekali cari musuh. Ya, senggolan sedikit, terus nggak mau ngalah, itu akan membuat si orang yang agresif itu punya teman untuk melakukan aktivitasnya. Oke. Nah, bagaimana sebenarnya bisa dicegah? Karena tampaknya ini tidak menimbulkan efek jera. Berulang kali kejadian, ujung-ujungnya damai, dan terulang lagi di kasus yang lainnya. Pak Sony melihat apa sih yang jadi soalnya nggak ada efek jera? Menurut saya sih salah satunya penegakan hukum yang kurang tegas ya. Jadi mereka-mereka ini selesainya hanya damai, habis itu ya, oh besok-besok gue bikin masalah, toh bisa damai di tempat umum. Ya lakukan itu berkali-kali dan orang lain yang melihatnya akan mencontoh hal yang sama. Jadi tidak ada sanksi tegas, pada akhirnya juga dilakukan lagi, toh bisa damai ujung-ujungnya. Nah, Pak Sony melihatnya begini, kalau misalnya tidak ada sanksi yang tegas, tapi seringkali kan sanksi ini ada kalau ada korban luka, korban jiwa misalnya. Bagaimana Pak Sony lihat ini? Ya kalau korban luka atau korban jiwa kan, ya apa sih yang nggak bisa diganti? Kan bisa diganti ya. Dan saya nggak tahu ya, kalau namanya jalan raya, paling tidak kita punya rasa malu lah. Mempertontonkan kebodohan itu kan, karena di tempat umum ini kan banyak sekali yang lihat. Kita di sini seringkali mempertontonkan kehebatan, padahal berlomba-lombalah menampilkan cara berkendara yang proaktif gitu, yang sabar, yang ngalah, kemudian mau berbagi, yang baik-baik buat siapa, buat dia dan orang lain. Itu kan memberi contoh, karena dengan begitu orang lain pun akan berbuat hal yang sama terhadap kita. Bisakah kita katakan bahwa gini, kendaraan itu mesin yang kalau digunakan dalam cara yang salah dengan emosi ini justru bisa mencelakakan orang lain. Begitu ya Pak Sony, ini yang harus diedukasi betul-betul. Benar, karena selama ini kan kita fokusnya hanya mengemudi kendaraan, tidak mengemudikan emosi. Bahwa kalau kita mengemudikan kendaraan itu mudah, tinggal memutar setir, injak kopling, ya. Tetapi mengontrol atau mengemudikan emosi ini menyangkut mood dan perilaku seseorang. Dan ini sangat susah, butuh proses, butuh perbaikan, butuh penyesuaian, butuh lingkungan yang baik juga. Nah, untuk solusinya, apakah berpulang pada pengemudinya saja atau sebenarnya bisa dicegah? Taruhlah misalnya saat memberikan lisensi mengemudi SIM begitu dites betul-betul atau seperti apa Pak Sony? Karena tampaknya ya semua yang punya ini kan, yang melakukan ini punya SIM begitu pada praktiknya, tapi tidak bisa mengemudikan emosi.
ya. Jadi ada dua menurut saya. Yang pertama, SIM itu jangan dipermudah. Yang kedua, penegakan hukum yang tegas terhadap mereka-mereka yang melakukan pelanggaran. Ya, tanpa toleransi ya. Jadi ketika ada pelanggaran, kemudian melakukan tindakan pidana, hukum. Sehingga ada efek jera. Paling tidak orang yang melihat, oh ini saya takut nanti, oh ini ada risiko-risiko yang saya harus tanggung. Dan itu efeknya tidak akan dilakukan oleh orang lain. Nah, kalau seandainya kita tentu tidak berharap, tapi dalam posisi korban misalnya menghadapi arogansi pengemudi lain. Nah, dari sisi korban apa yang bisa dilakukan atau pengendara lain apa yang bisa dilakukan dalam kondisi seperti ini? Terakhir, Pak Sony. Jadi gini, jangan ladenin mereka. Yang pertama, diam. Langkahnya satu itu, diam. Yang kedua, kasih kesempatan dia marah. Ya. Setelah dia marah, tanyain, sudah selesai apa yang kamu bicarakan? Kalau sudah selesai, baru tinggalin. Cuma 3 itu. Karena kalau diladenin nggak akan selesai. Dia emang cari teman untuk berkonflik kok. Iya, dan ini yang harus dilatih, yang mengendalikan emosi saat kondisi yang terdesak, sama-sama emosi. Bagaimana pengemudi ini bisa mengendalikan agar ya tidak terjadi arogansi seperti kasus ini. Terima kasih atas pandangannya Pak Sony Susmana, Director Training Safety Defensive Consultant, telah bergabung.